kalau ngomongin sopan atau nggak sopan di karya itu batasannya apa toh Mas? Kelayaan untuk dikonsumsi atau dikoleksi karya itu emang ada batasannya. Aku Enggak kayaknya enggak. miskin tak masalah, tetapi seks rutin. Karya tanpa seks sama dengan hampa dan bohong gimana itu. Miskin nggak masalah, seks rutin. Karya tanpa seks bohong lah. Kita nggak ada kekusukan. Siapa sih yang ideal berteman dengan ada. Tiap kita kan nggak mungkin Mas Wisnu itu nanti habis podcast ini nggak cocok sama aku juga. Unfollow, Langsung berkonflik. blok. Ya, itu konflik yang aku pikir nggak mutu ya istilah. Improve dalam hidup. Ora maksudnya ki kan wong kulino terstruktur buat gawe niku orang ya nek nganu ki nek garismi kok spidol kaku. Enggak kira masalah pelek tapi iya itu pilihan kan, garis hidup kan orang beda-beda. Walaupun tak pikir mungkin nek dibilang senenge urip mah seneng aku. Wong nek tak delok dhek iki enggak ngomongin masalah jaminan itu nyambut gawe karo ketoke kaya ora kok kowe iso edan to Mas ngene lho. Enggak, tapi gitu malah mereka ada ngomong asline iki sing paling penak kowe. Ya kowe kan mung nyawang kowe. Kowe mung nyawang aku kowe. Aku asline iki ya nyawang kono ya enak ya. Tapi dua ngono iki emang ya malah seru. Artinya nek kabeh seniman kaya enggak. Terus jalanmu ke kesenimanan ini piye ceritanya? Sebenarnya aku tuh niat uripku ki mbiyen ki seneng nek diceritake do Mas. Asline mbiyen ki nek cah saiki ngertine ana art fair, ana art jog. Kalau dulu itu nganu aku masih ngalami sing jenenge FKY mungkin waktu itu era 97 98 mungkin jenengan sih dadi wong sing pura-pura aktivis. Ya pura-pura aktivis. Aku kan pertanyaan aku pura-pura ki sing jawab tersatok jawab. Iya tahun itu FKY ngetop. Karena aktivis yang pengen keren dengan keaktivisannya. Ya loh itu. Boleh dong ngecek. Maksudnya toh nyatane saiki sing biyen tak lulu kan dadi aktivis saiki ya bangsate jebul ya ngapusi kowe ya. Kowe iki dienggo mlompat e. Dipancian ya. Anjing apa dipancian. Terus ya ora apa-apa kuwi emang dhek asine iki ya dhek iki wis niat jati kowe mung kowe ora krasa. Lho kowe iki nek ngarane kok ya. Terus aku mbek mikir zaman semono non sewu ya. Kowe mungkin ya bodoh lho zaman. Oh iya. Tinggal pancian. Zaman semono iki bodoh kuwi janjane. Ya kesadarannya kan tentunya ya. Wah kayak kalau rambangannya begini ya tak. Enggak, aku terus setelah itu kan aku tahun itu kan ngertinya kan gegeran reformasi. Tapi aku belum dong secara apa ya, aku dari SMP mlebu SMA waktu itu. Atau mungkin ya terus mulai kenal FKY itu. Dulu FKY dulu kan nek zaman biyen kuwi FKY itu kaya seniman itu pada punya booth. Iya, aku ngalamin itu. Di Fredericksburg dulu kan pernah. Itu yang mau tak omongin di Fredericksburg itu coba. Di situ itu nganu. Aku ndelok iki mengapresiasi dan murni dodolan, bakulan duwe ya, buka lapak ngono. Dari situ aku mulai jebul kesenian iki ngene iki to, karyane gambare ngene iki to. Oh, kaya ngene iki. Berarti gambar iki ya ora kudu ngono wae. Kalau sing tak pikirke, gambar itu kudu realis atau piye setelah itu. Aku kebuka lah itu. Oh, njur aku ya wis lah. Karena waktu itu nilaiku pas-pasan nih. Intinya pas-pasannya waktu itu tak pikir nek arep mlebu sekolah sing sebutannya buat teladan kali ya. Gak bisa aku langsung daftar sekolah menengah seni rupa. SMSR waktu itu.
tesnya ora ono apa bisa nyampur warna sama gambar bisa Terus dites. dites. Temen-temen ini pada wis selain daftar kono ndi no? Ya ora aku daftar kono tok. Walah ya, ampuh ya. Ra ono cadangan. Aduh, aku daftar sana aja, aku daftar sana aja terus. Tompo. Nunggunya waktu itu kan ora ono, nggak ada online-onlinean ya kan harus. Iya. Tahun piro Win kowe masuk SNS? Aku tuh 98 wae ya. 98. Ya. Kadang kecampur bahasa Jawa. Terus itu bangun tidur kan mau nggak mau kan nengok ke sana kayak dikasih itu loh. Papan juga kayak kayak koco itu loh. Kayak wes ketompo aku. Yes. Nah, setelah itu aku milih jurusan. Nggak tahu waktu itu kan aku masih buta soal kriya dan lain-lain. Aku mau ada grafis, aku milihnya ya satu. Aku pengen kayak itu jadi pelukis yang di FKY. Salah satunya waktu itu senimanan namanya Supono PR. Supono PR. Supono PR ya. Supono PR itu termasuk anggota dari Sanggar Bambu. Dan ternyata dia itu ya ngajar di SMA aku itu. Kowe mau nih ra ngerti? Orang ngerti. Tadinya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi waktu itu ngelukis toh. Ngelukis kan sebatas waktu itu karya-karya di kanvas. Terus aku tuh malah tertarik ada beberapa guru yang menawarkan berkarya di media kriya seperti ada batik sama lukis kaca. Oh, di luar kanvas ya? Dari situ aku mulai, wah ini kayaknya gambar di batik sama di lukis kaca itu resikonya itu kok malah banyak kejutannya ketika aku berkarya di disiplin yang mungkin disebutnya kriya. Ya. Karena batik itu juga banyak kejutan yang saat proses sama hasil jadinya itu beda. Jadi yang bikin aku luweh 80% ini yang bikin aku di kesenian berkarya itu daya kejutnya. Itu penting ya. Daya kejutnya. Anek cuman gambar terus dadine podo buletan di warna merah ya udah tahu. Tapi ketika aku menutup kain dengan malam, terus aku warna dengan kimia tertentu, terus pecahnya itu kan pecah yang nggak direncana itu. Nggak terduga. Itu. Kejutan. Kejutan. Itu seru. Seru. Nah, dari situ kan, ternyata bekerja di kriya, di seni rupa yang aku pikir banyak, kriya kan banyak teknis pertukangannya. Teknis pertukangan, ya. Craftsmanship-nya juga ya. Mas bahasanya. Itu beneran pertukangan. Iya benar, pertukangan. Keahlian kriya seni pertukangan. Di situ aku lama-lama mengabaikan hal-hal yang sifatnya mungkin kalau berkarya di seni rupa, wah garisnya ekspresif, wah natural kelihatan. Ternyata sebenarnya di kriya pun jauh lebih banyak. Oh iya. Ya tentunya. Itu mediumnya. Iya. Ternyata katakanlah batik itu ternyata pewarnanya macam-macam, kainnya lebih macam-macam. Begitu juga untuk lukis kaca itu juga teknis menggambar dari belakang kan. Itu yang beda tuh ya. Ya, dan ternyata itu budaya lawas juga, kuno itu. Hampir punah tuh kayaknya malah. Nggak ada melanjutkan. Iya, tapi itu. Nah, craftsmanship tuh banyak yang punah loh sekarang. Betul sekali. Ketukangan itu. Mungkin kurang peminatnya sekarang ya karena wis lama pekerjaan, terlebih-lebih sulit lakunya. Ekonomi menentukan juga. Oke. Ya, mungkin itu bagian ya. Aku melakukan hal sing kok aku pikir ora payu ning tak senengi lah ya. Bahaya. Ya, iki bahaya. Bahaya. Padahal
Tapi kudu payu, Mas. Ya. Harus payu dong. Nah, Berusaha lah nah, untuk di situ lah aku menjadikan. terus berpikir ngene wae lah. Iki kerajinan sing diserempet-serempeti fan art lah. Apa bahasane iki? Ya, kuwi lah. Aku Bahasamu sedikit bener lah. sedikit murtad dari kerajinan. Kowe kerajinan ora. Aku Seni. seni Ning ya kerajinan. ning murni banget ya ora. Aku ki aku tuh baik kaya wong cah melenca-melenci dari. Tapi aku seneng. Aku ki Arwin ki Arwin kan banyak Arwin kok nganu loh. Bisa dikatakan karyanya ana sing nyebut sebenarnya karyamu itu ya ora seni ora open art banget lah. Ya urusanku toh. Aku memang mencoba untuk saurane aku tetap membawa disiplinku untuk aku bawa sampai aku menemukan aku sendiri di hal yang seleluasa aku mungkin lah ya. Nggak mau di kotak-kotak di satu disiplin. Walaupun aslinya aku ngomong kayak gini udah basi ya, artinya ngopo udah nggak ada di dunia akademis itu kan kerja atau ngomongin kamu udah aku malu juga ngomong udah nggak wis rawayae tapi terus paksa ngomong aku belajar tekstil karena itu ya salah satunya aku senang tekstil itu karena awal itu tadi aku waktu masih sekolah menengah seni rupa itu udah mulai gini Mas, aku tuh tekstil itu kan bukan hanya menggambar pada kain, tapi ada unsur lain yang membuat aku tertarik itu adalah salah satunya walaupun ini aku sering seneng eksperimen ya. Nyampur warna kimia jadi aku ketoke rumangsa aku ki ya nyeniman nih kok ya kaya gayane ahli kimia. Padahal itu memang perasaanku wae. Karena ketika aku katakanlah mengenceri warna dan soda abu rasanya aku kok ya seniman kok ahli kimia gitu. Mencipta sesuatu ya. Dan kuwi sing itu yang ada sesuatu yang ada di pikiran kok kayak. Tapi itu kan menenangkan juga. Buat kita juga menyenangkan dan menenangkan. Nah, itu sampai ke bawah aku tuh mungkin separuh-separuh antara tempat studio itu ya bagian aku nyoba-nyoba bikin warna ini dan kebetulan aku tuh kalau mau katakanlah mau berkarya waktu itu ngelukis itu cat kan cat sing standar buat pabrik beneran itu ya mahal Mas, artinya kok ya sedikit cepet habis gitu. Ini piye carane ngakali gitu. Nah itu dari kegemaranku mengakali ngirit. Ya itu udah asline ya piye to carane dadi pelit ning apik. Pelit ning apik, syukur-syukur disebut penemuan seniman ngirit gitu. Itu. Aku ya itu tadi sering gambar pakai remasol. Terus gimana toh remasol itu seumpama ini ngomongin teknis nggak apa-apa ya. Gimana sih? Karena waktu itu ada salah satu pewarna namanya Ecolin. Ecolin yang mungkin satu botol kecil itu harganya 75. Kan ya berat Mas. Iya. Aku kelingan, wah ini pewarna batik itu cuma seharga 20.000 sampai 25.000 itu bisa dibikin Ecolin 1,5 liter air mineral itu. Wah ini tak coba. Wah cocok ya. Sampai aku piye ya nek golek botol Ecolin bekas, aku tak malsu dodol wae. Ya enggak apa-apa dong. Loh, dari situ kan aku iso wae nek gelem ate ya ana pikiran nakal iki iso iki iso tapi aku njuk mikir ngene wae. Iki tak nggo nek cah-cah takon lagi tak Ecolin. Irit ning HP. Irit HP dan bener itu irit sampai sekarang itu saya masih pakai itu karena itu penemuan Arwin berarti. Ya sakjane enggak tapi saking pelite. Iya, terus aku sampai ngirit bagian dari siasat itu. Iya, ben Ecolin ini kan air itu lama-lama kalau
taruh situ kan ada lumutnya. Wah, coba tak kayak spiritus coba. Biar reaksinya kayak Iya, apa. dadi banyune ora ditumbi jamur. Puas aku. Belajar kimia atau natural aja? Beberapa teman kalau datang wah Ke studio. wah nggonmu ekoline no. Wah, aku ya kadang ya ketawa lah sebetulnya ya. Siasat irit Iya. tapi apik. Iya. Saya sampai sekarang aku tuh kebablasan lehku ngirit. Kebablasan, tapi tetap nggak kaya. Ya itu Tuhan ki yang ngene kowe iki saking ngirit ya. Kowe ngirit ya ora arep tak gawe sugih. Saking iritmu. Aduh, bener sampai gambar itu saya juga sok ngakali, iki jati kita gawe iki. Tapi suatu hari memang aku mencoba untuk beli bahan-bahan yang sekiranya proper layak untuk dienggo gambar. Saya itu malah nganu. Jiwa emane-mane iki wah eman-eman no. Anek sak menit 350. Monggo gambar ping pindho entek piye. Aku kembali ke itu lagi, jalan pelit itu tadi. Ini Malah jalan tur gambari luwih ana anune Mas, lebih energinya. ada, iya. Nggak tahu itu. Yang saya itu Mas, jadi aku itu lebih merasa gambarku ki tak kayak kelihatan apanya ya, ekspresinya ketika aku pakai contohnya gambarnya nih ya, sendiri saya ya. sendiri kayak gini. Mhm. Aku belanjanya itu ke toko sablon buat beli pewarna ini, buat Nyampur beli sendiri. rubber, buat beli ini. Makanya tadi aku tanya ini pakai apa? Mau sejujurnya apa enggak? Ya kalau komposisinya cat dan cat yang turah terus dicampur, kalau suruh ngulangi ya nggak bisa Mas. Artinya itu ya, pas nggak bisa. momen itu ya ketemu. Tapi emang aku kan nggak bisa ya secara dicatat ini takarannya berapa ya. Itu aku untuk bikin katakanlah resep-resep itu nggak didokumentasikan ya. Jadi kalau hari ini birunya gini, Besok 2 hari bisa lain. besok emang menarik. Itu kan unsur kejutannya ya Mas Arin pengen Iya. keluarkan kan. Ini Colin seri apa ya? Ya seri suka-suka kali ya. Seri Marning. Enggak. Ya gimana ya Mas kan kalau aku sendiri piye to carane, piye to gimana sih caranya tetap aku iso berkarya dengan keterbatasanku waktu itu soal Alat bahan yang tentunya kaitannya dengan harga Ya, untuk material tersebut. siasat lah itu ya. Ya, dari situ. Karena aku juga berasal dari awalnya itu aku nukang. Mungkin kalau nukang kerennya mungkin sekarang itu artisan kali. Aku bantu di seniman A, seniman B, seniman C, terus pindah dari tempat batik satu tempat batik. Jadi semangatku berkarya itu sebenarnya pengaruhnya malah ketika aku dapat dari aku bantu mereka jiwa tukangku itu yang membantu. Iya. Tidak pernah berbicara tentang garis yang ini artinya enggak pokoknya onone piye adanya gimana sih caranya tetap ada daya hidup untuk berkarya. Ya, jiwa ini jiwa tukang itu tadi. Ke seniman mana yang paling berkesan menukang itu? Kalau boleh Sebenarnya mereka itu bagian dari orang seniman-seniman tersebut ada orang yang berjasa bagi saya. Artinya dia memberi kesempatan saya untuk belajar lebih. Dan dia termasuk bagian orang yang saya sebut pahlawan bagi saya ya. Pahlawan. Saya mengidolakan mereka karena dia itu orang yang tulus dalam arah karir saya sekarang. Ya mereka adalah Eko Nugroho, Wedaryadi. Mas Wedar ya. Ya. Ya saya merasa apa ya? Tak anggap dia itu ya wis teman sekaligus juga sahabat yang turut
apa Mas istilahnya? Memberi ruang, Iya, gitu. mengembangkan, belajar. Sebagai contoh juga salah satunya Wedar itu kan support saya ketika waktu itu aku masih bantu dia untuk mengerjakan beberapa karyanya. Waktu itu aku lupa arjok berapa ya waktu itu ya. Dia bilang sama aku, Arwin, kamu kalau mau masuk arjok, daftar arjok pakai aja tuh spandramku. Tak ambil terus tak pasang kanvas. Dan aku waktu itu juga ternyata bisa lolos gitu. Wah, itu kan bagian dia nyemangati ya, Mas. Memberi Dia kesempatan. juga, Win, kamu punya Bisa. kemampuan di situ. Aku raiso ngenai apa-apa karo kowe selain aku ki duwe barang kok iki kesempatan karo kowe tak sama kamu aku semangatin lah bahasanya. Untuk masuk ke ruang pamer yang lebih besar. Ya, ternyata Berhasil. Wedar itu bagi orang yang pertama kali bisa membaca arah potensi saya. Dan dia juga orang yang pertama kali nulis pameran saya juga. Mungkin tulisan pertemanan kali ya bahasanya. Tulisan bukan tulisan yang aku pikir bukan kuratorial sing resmi. Apa mungkin Mas Wisnu? Iya, kurator. Tulisan kekancan, pertemanan. Tapi itu malah lebih intens. Iya, gitu. Kan tahu pergerakannya dari awal sampai kemudian dikasih kesempatan. Saya masih ingat waktu itu pertama kali solo saya di dekat dengan sini di Prawiro Taman di Via. Via ujungnya. Ya. Kedua, Mas Eko Nugroho itu orang yang membuka saya untuk lebih berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena Mas Eko juga sering waktu itu membawa saya ketika dia ada proyek atau pameran-pameran di luar negeri, dia membawa saya dan dia bilang, saya masih ingat, kamu kalau ketemu orang, lihat matanya. Kue nanti kamu dengan sendirinya kue iso cara ngobrol, dan itu yang membuka saya untuk kalau waktu bisa itu ketemu aku ngobrol. Iya, terus aku sederhana waktu itu tanya, Mas, kamu itu belajar bahasa Inggrisnya dari siapa tuh? Dia bilang pakai bahasa Jawa. Kue ngomong, nek kono wis dong, kue berkembang, nanti kamu berkembang dengan sendiri asal. Ya, dia adalah orang yang membuat saya pede dengan style Inggris Prawiro Taman itu kali ya. Kayak tadi ada pengunjung dari Spanyol lah. itu tadi Mas Eko. Style Inggris Prawiro Taman itu ternyata masuk. Itu ya menjadi bagian sing wis itu tadi nggak perlu dibenerin lah. Iya. Tapi emang komunikasi itu 30% itu cuman kata-kata, sisanya adalah body language kita, tatapan mata. Itu lebih kena dibanding apa benar katanya. Itu benar. Jadi apa bahasanya? Berani, kendel, kalau orang Jawa kendel, tatap matanya, jak ngobrol. Itu akan dengan sendirinya. Ya, terjadi komunikasinya. Ya, seperti itu. Ya contohnya tadi ada datang terus dari Spanyol langsung, wah berarti jejaknya Mas Eko masih nempel nih. Iya itu. Sorry loh Mas, agak kecampur bahasanya ya. Okay. Karena aku pikir gimana ya, itu hal-hal yang tidak bisa aku hindari ya. Dan sampai sekarang aku tuh merasa kalau bahasa Jawa kepotangan, hutang budi dengan mereka. Ya kadang aku sering kok ya bisa ya aku melewati masa-masa itu. Nukang tapi dapat ilmu, dan itu ternyata bukan hanya nukang bahasaku. Ternyata dia itu wong sing tulus memandang aku, Arwin tuh punya potensi, tapi emang perlu didukung, ditempa. Bukan bangun tidur terus kontemporer. Enggak. Bangun tidur kontemporer. Apa yang judul pameran ya? Enggak, bangun tidur terus kontemporer. Bangun tidur nukang dulu, kontemporernya nanti mengikuti. Ya.
jangan mau dibikin judul lah. Ya, itu tapi itu hal itu sekarang terjadi ya, bangun tidur kontemporer itu. Bangun tidur nggak langsung mandi, Mas. Bangun tidur langsung kontemporer. Terus apa yang memberanikan Arwin untuk kemudian lepas dari tukang di Mas Wedar, Mas Eko, dan sekarang kan sendiri tuh. Punya studio yang sering aku kunjungi dengan morningnya. Jadi gini, waktu itu saya merasa lebih berani untuk aku pikir ini udah cukup lah kalau orang bekerja itu apa mungkin selamanya mau ikut juragan terus. Walaupun di situ kan jadinya tetap karena dia yang bayar, aku nyebutnya mungkin juragan kan, bahasanya aja sih bahasanya. Tapi tetap teman secara kan. Oke, aku waktu itu yang memberanikan, waktu itu aku tuh ya sebenarnya hal bodoh juga nggak aku pikirkan sebelumnya. Aku tuh mau nikah waktu itu. Saya orang waktu itu kan ngomong, nanti kalau nikah ini jalan rezekinya ada sendiri. Tenane tak buktikan kok ya. Buktikannya dengan ya aku tak keluar nyambut gawe. Tak keluar kerjaan aku. Ya walaupun mungkin dari Mas Eko itu sedikit bojo nganu lah kita iso tetap barengan. Mungkin dari itu, tapi kan itu juga pilihan sing sebenarnya aku nggak ada apa-apa. Pilihan yang memang sebenarnya itu udah menjadi pilihan keharusan yang terus aku harus aku lakukan ya Mas. Terus waktu itu aku tuh kan di sela-sela setelah pulang kerja dari tempat Mas Eko itu tadi, aku di rumah juga menggambar. Jadi gambarku waktu itu udah banyak. Katakanlah pulang jam 5, nanti jam 7 sampai jam 12 malam aku gambar sendiri. Aku masih ikut ibuku. Aku serumah sama ibu? Gambar saya simpen. Terus aku keluar dari pekerjaan itu. Ya masih punya uang, tapi lama-lama habis. Aku juga istriku waktu itu juga apa ya? Emang waktu itu dia habis lulus kuliah kan. Soalnya dia muda Mas. Aku yang kurang ajar. Waktu nikahi anak muda, jaraknya jauh. Nikahi mahasiswi. Jaraknya jauh tapi kok ya mau ya. Keluar ya, punya kerjaan lagi waktu itu. Aku ya wis lah iki ditunggu sampai nanti. Tapi nunggu nanti gawe. Rano bayar nggak ada yang bayar. Udahlah aku suatu hari kan aku cuma punya setelah nikah terus nggak punya apa-apa, maksudnya cuma punya gambar yang aku simpen. Datanglah seseorang yang ngomong sama Win, aku suka gambarmu. Nanti sore kamu bawa ya beberapa gambarmu ke rumahku. Tapi dibeli tuh. Ya kan nanti nggak punya duit. Iya. Fair langsung. Lalu dibeli tuh Pak. Oh iya dibeli. Bener dibeli. Waktu itu akhirnya dibeli dapat berapa gitu. Seneng aku. Wah didit. Yes. Dan waktu itu seniman juga aku. Punya muka pulang ke rumah ya. Aku terus. Padahal orang tadi juga beli itu karya yang aku bikin pakai alat ala kadarnya itu tadi. Wah. Hasil dari eksperimen mana dibeli dari orang dihargai. Seiring berjalannya waktu toh, orang yang yang pertama kali beli karyaku tadi akhirnya memberi apa kalau bahasanya? Memberi saku, bekal untuk bisa berkarya lagi. Baru aja 2 bulan nikah terus 2 bulan nikah tapi akhirnya orang itu ya jadi tentunya akhirnya aku kan berbisnis dengan dia. Mulai ketok ini curang-curangannya mulai tapi wah aku kan orang yang seneng konflik. Wah, ini asik iki. Kita emang aku pelihara ini akan ya intinya seret urusan duit iki.
Berkonflik lah dengan dia. Tapi asik. Iki aku tuh sampai kok nek ra entuk masalah iki ora Ketok era asik uripe. Akhirnya ya setelah itu aku ternyata tetap sahabat, tapi untuk urusan bisnis, urusan yang berbau dengan duit, uang kita sudahi. Aku juga ngomong, Pak, kita tuh baiknya kekancan aja toh. Nek urusan duit iki ketoke kowe karo aku ki jan kowe bosok kowe tau kowe bosok nek urusan duit ora. Oh iya tapi fair. Dia juga ngomong, iya Mas, AED iki kan apike kekancan. Aku bilang, "Andasmu kowe wis batri aku." Wis batri kayak ngakoni. Ayo, dulu kan tempat aku pameran udah, ini buat aku. Oke, enggak tak jual waktu itu. Terus waktu pameran udah selesai tak tagih. Kan aku kemarin cuma nunjuk, wah anjing aku tapi Pak kowe ora ngono, Pak. Aku ora duwe duit deh waktu itu kan. Loh kan aku cuman baru nunjuk. Ya ngene lah. Kamu itu temanku, nek ora temen kowe jan asu oleh ngerjain itu. Maksudnya dia asal ini jangan dijual ya. Tapi aku juga bodoh waktu itu kan. Dicolke wae. Iya, aslinya waktu itu kalau itu tak jual ya gantian ngomong udah laku itu kan karepe Gusti Allah. Karena bisa aja tapi waktu itu aku turunin udah selesai pameran, tak tagih, ini karya yang kamu pesen. Loh kan aku kemarin cuman itu aja nunjuk-nunjuk belum tentu beli, ngaling aku. Ada sih deket sini galerinya. Oh ya. Tapi konco. Terakhir ketemu aku pelukan sama dia. Kowe sik ngapusi aku kamu sik ngapusi aku berlebihan asu gitu. Tapi mungkin dia ngene, tapi dia baik sebagai teman. Nah itu aku senang konflik tapi terakhir setelah kita baik secara urusannya sebenarnya jelek itu cuma karena duit. Tapi secara pertemanan ya aku nganggap kamu ngerjain aku lah waktu itu. Tak anggap enggak tak masukin nanti. Seniman awalan. Nah, ajaran. Iki wong iki orang ini emang ini bagian dari ini guruku, musuhku, sahabatku juga. Enggak apa-apa, aku senang sama orang itu. Dia akhirnya suatu hari aku masih sering WA-an ngobrol sama Arwin, ini ada temanku nyari kamu mau ngasih proyek. Bener kalau itu. Akhirnya aku ditemuin emang dia nemuin aku dengan orang tanpa harus aku ngasih dia komisi. Tulus lah emang sebagai teman. Tulus. Ya emang aku pikir mungkin ya wis badhe kekancan karo enggak ada kurang ajari ora asik. Maksudnya kowe karo aku saling mengiyakan bosen aku. Bener. Mbok pisan-pisan kowe iki konflik. Syukur-syukur nggak rugi aku ngono lah. Aku seneng aku malah. Gitu berarti aku masih punya modal untuk bikin rugi Arwin ini. Ya. Kancan. Tapi bener itu. Temanku akhirnya aku ketemu dia, yuk ngobrol. Pak, kowe le ngerjain aku, kamu yang ngerjain aku kurang Oke, Mas, sekarang pokoknya kita aja. Jadi religius sama. Oke. Kita itu ya ditemukan sama Allah. Pokoknya kita itu juga ini ya atas kehendak Allah. Ya kamu udah batri aku mending tapi nggak sampai sekarang baik sih. Baik. Ya sebagai teman. Itu sampai kadang nyelekit waktu itu. Aku kan pernah diundang pameran di galerinya juga. Terus tiba-tiba Pak kalau bikin pameran gitu kan karyaku udah datang, tolong MOU. Allah sekelas kamu, sekelas Heridono aja nggak minta MOU. Asu aku kayak gue. Iki apik nih, iki padahal karyaku di situ. Ngapain kurang sekelas kamu minta MOU? Nggak perlu loh. Wah, ini hal kayak gitu. Aku malah semakin lama itu merindukan dicaci ya. Benih-benih konflik muncul. Soalnya aku kayaknya ramah tamah terus sih kok kayaknya nggak ada potensi untuk aku berkembang. Mangkel yang bikin energinya semangat naik. urip itu loh. Daya hidup. Ya, daya hidup. Tapi perlu diketahui mangkel di sini itu mangkel sing nggak terus sengit sama benci sama orangnya ya. Gitu. Salah satu mangkel contoh yang kemarin. Daya hidup. Iya, salah satu contoh kemarin aku mau pameran di sini. Ya, ini kan sama Moki ya. Teman lama. Iya, teman lama. Perkoncoan yang dihianati atau gimana ceritanya, Win? Mas Moki. Moki itu
temanku dari SMA, dia anak SMSR juga. anak. Aku ketemu dia waktu itu kita sudah saling apa ya? Dia punya sering nilai aku. Wah, ini uang aing juga. Aku juga nilai ini bakal sesuk waktu itu masih ada apa? MOS apa? Ospek apa? Iya, ospek ya. Bahasanya SMA itu apa? Ya, ospek ya sama. Masa orientasi siswa. Masa orientasi siswa. Aku udah. Kayaknya besok mungkin aku akan lebih dekat dengan si itu udah. Okay. Nah, akhirnya kita beda jurusan. Dia grafis waktu itu. Aku lukis. Kita jadi konco kental bahasa Jawanya, akrab gitu. Sampai pada akhirnya ya kita udah kayak apa ya, saudara sendiri wong. Aku dulu sampai musik-musikan bareng waktu itu. Masih era itu apa musik band-bandan apa. Smell Like Teen Spirit apa lah, Nirvana. Waktu itu masih band-bandan seperti itu. Masih ada ekskul ngeband lah gitu. Masih inget aku. Terus sampai itu yang aku ceritain ya, pada akhirnya kita melanjutkan di sekolah di ISI. Kita menemukan masing-masing dari kita menemukan teman yang apa Mas, teman baru yang kayaknya secara kok aku saiki luwih cocok karo liyane ya di lingkar pertemanan tersebut, di circle pertemanan. Begitu juga aku juga nyaman di kumpulanku waktu itu. Maksudnya aku ki ya, aku juga itu mikir mau itu lama-lama kok nggak ada di pikiranku dulu. Hilang. Kita lihat mau ya udah kayak nggak ada apa ya namanya. Terus nggak ada rasa seperti kayak dulu kedekatan. Ya, terus hampir waktu itu sekitar aku menikah itu 2016. Aku sampai lupa nggak ngasih undangan. Tentunya itu membuat dia semakin menganggap Arwin itu emang tidak menganggapku. Tidak, dan dia adalah bagian dari bangsa. Oke, aku malah ingat waktu. Aku cerita sama istriku dalam bahasa Indonesia ya, kayaknya dulu itu Moki nggak kita undang ya. Ya, toh Moki juga nggak mungkin. Aku kok nggak kamu undang ya. Gitu. Dan bukan karakter kayak gitu. Dan aku juga mungkin dia juga nggak diundang nggak masalah. 2023 akhir itu awal kita kembali untuk ketemu dan mencoba untuk cocok yang tidak cocok yang dicocok-cocokkan atau ya artinya aku juga memandang dia tumbuh berkembang konco apik dan teman baik dan kamu udah punya karya tujuan sendiri di hidup. Ya Mok, kita bikin apa yuk? Bikin hal yang bisa dijual, karya yang bisa dijual. Bikin Moki memang dia disiplinnya ilmu itu silkscreen, sablon. Ya, terus aku nyoba. Oh, main banyak karya di sini silkscreen ya? Ya, silkscreen ini kolaborasi ada. Silkscreen sama karya drawing saya. Terus Moki bilang, ya yuk kita bikin yang sekiranya laku dong. Ngapain bikin nggak dapat duit, miskin. Terus ya udah oke lah. Aku waktu itu masih ingat aku beli kertas terus. Aku kertasnya, kamu catnya. Gitu. Ya pada akhirnya nggak jadi dibukukan tuh yang oranye itu loh. Ya itu tadinya mau dibikin satu buku sketchbook gitu loh Mas. Sketchbook tapi isinya silkscreen. Jadi bisa disobein di satu sketchbook ada berapa edisi gitu loh. Ya. Ini terus yang tapuan ini. Iya itu. Itu kan aslinya mau dibukukan tapi di buku dijual per buku gitu loh. Terus kok kayaknya
cuman gitu nggak ada gregetnya apa. Ya udahlah kita gambar terus saling respon gitu aja. Kita nggak gambarnya pun sesempatnya karena aku juga udah terbiasa udah kebacut punya rutinitas sekarang, sendiri. Iya, rutinitas sendiri di rumah punya studio sendiri ngurus anak, istri saya masih kerja kuliah dan lain-lain. Ya aku gambarnya ya sepunyanya waktu. Mungkin bisa dibilang aktivitas seni berkesenian dan mondar mandir di kancah seni lebih moko ya, lebih banyak moki. Prihat moko namanya. Terus setelah setengah tahun kita itu mengumpulkan ya beberapa karya, terus hal-hal yang sekiranya Moki bikin aku respon. Aku masih ingat waktu itu aku di Bali. Di Bali kita ngobrol, Mok, gimana? Itu sekitar Februari mungkin beberapa bulan yang lalu. Ya udah ini udah mulai ku kerjakan gini. Ya udah kita sambil jalan sambil karena kita nggak tahu mau kapan itu dipamerkan. Oh emang nggak ada? Oh nggak ada, Mas, nggak ada. Dan kita juga nggak pernah ngepasin untuk karena ada art job dan sebagainya. Ngalir ya jalan. Setelah kita rasa cukup banyak karya ini kayaknya cukup banyak, pertanyaan jadi kalau banyak mau dipamerkan di mana? Oke. Sedangkan kalau kita mau pameran tentunya kan daftar jauh-jauh hari. Nah, itu yang jadi masalah. Aduh ini, coba mau di kedai kebun. Tadinya mau di kedai kebun. Di bawah itu. Di bawah itu udah ada orang yang ngetek. Ya, membiayai untuk, kalau mau sih orangnya cocok, pameranku itu bisa dibawa oleh dia. Tapi kebetulan dianya nggak suka dengan karya-karya kita, jadi nggak deal. Dia cari orang lain untuk mengisi kedai kebun yang bawah. Wah, gimana nih Mok? Coba tanya Pak Lea. Kita ngobrol. Ya ketemu, awalnya kan ya juga kulon nuwun, Pak aku tuh punya karya gini barengan sama Prihat Moko, kira-kira gimana dan kira-kira kalau tempat yang itu gimana Pak? Sebenarnya Pak Lia itu sebenarnya udah merekomendasikan kita untuk tempat ini di bawah itu, tapi bawah. Yang punya tadi enggak. Ke Mbak siapa? Enggak lupa. Ke EO yang bawah. Kayaknya mungkin bukan selera mereka ya. Ya aku nggak tahu alasannya apa. Terus ya udah gini aja. Kamu di atas. Pak Lia bilang. Oh terus. Kalau di bawah itu berapa, kalau di atas itu berapa harganya? Gini aja, karena kalian tuh kan seniman miskin, nggak kuat. Artinya gini, kalau dibebani biaya profesional yang sesuai. Ini gini aja, kamu pameran, oke. Kamu ya ngecat papan nama, bayarannya setelah selesai pameran kamu harus papan nama. Itu, wah dengan hati dong. Dikatain kamu seniman miskin, betul, cocok iki sing membuat aku kayak ada daya hidup. Beda kalau aku ditempatkan di bawah, aku nggak mungkin ada kalimat itu. Aku tuh tahu, oh seniman miskin, rasa mikir bayaran ya. Pameran sih, urusannya ya, itu. Terjadilah pameran ini. Ya aku menarik dari perjalanan sampai ketemu pemiliknya itu kok kayaknya itu pertemanan yang penuh konflik itu penting. Dan pada proses ini pun juga sebenarnya Moko yang kutemui ya sudah bukan Moko yang dulu ya kita emang. Tapi itu bukan suatu masalah terus untuk kita tidak, wah nggak cocok, bukan. Dan semestinya juga dia juga berpikir Arwin sekarang wis Arwin yang berbeda. Bukan yang aku lihat dulu gini ya. Tapi itu emang ya mosok kita mau kayak gitu api-apian selamanya tuh. Terus apa
Jadi ini merayakan pertemanan yang merayakan terputus pertemananku setelah yang 20 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Itu kita menganggap, kita memaknainya seperti itu. Dan aku pikir juga karena bisa kita itu hanya berkarya dan ya tentunya yang ditampilkan hanya karya dan disuguhkan dalam bentuk pameran. Ya, karya ini sebenarnya apa? Hal-hal yang sifatnya ngalir aja dalam berkarya, nggak ada konsep tertentu untuk berbicara tentang apa sih gitu pameran ya. kita. Karena ini emang bagian dari aku sama dia itu kalau bahasa Jawa mudorosos. Los-losan dan pengen ya ini sekedar mungkin jamming Ya. Saling merespon lah ya. Kue niup aku ngopo aja gitulah. Ya, ketemunya sambil jalan gitu. Ya banyak kurangnya karena aku tentunya juga belum puas dengan pameran ini karena arah pameran ini kan kok kayaknya masih seenaknya. Tapi bukan seenaknya. Gini, arahnya pengen pameran lebih ada isinya lagi gitu. Tapi ini kan awal aku untuk kembali dengannya untuk mencoba menjalin. Ya, circle-nya dekatkan lagi. Iya, seperti itu. Kalau ngomongin ya kita emang dari drawing kayak gini kayaknya itu karya-karya yang mungkin narasinya nggak utuh itu ngomongin apa gitu. Tapi ya itu adalah bentuk dari aku dan kamu saat ini seperti itu. Memang nggak utuh. Ora utuh, ora nggak bisa padu padan. Ya. Itu dan memang, itu diterima. Yang itu yang keluar dari antara aku dan kamu ya seperti itu. Yang sebagai Pak Lea yang sebagai yang orang yang bercerita tentang pameran itu ya itu bisa dibaca di situ. Ya emang dia juga sempat ragu apa mungkin. Ya aku harapkan kan dari kolaborasiku sama Prihatmoko itu hal-hal yang bukan masalah aku puas akan hasil akhir artistiknya tuh enggak. Yang aku apa sih yang enggak enak dari pameran ini ditampilkan. Tapi nyatanya aku lihat sebatas visual dulu ya. Aku lihat ya aku sama kamu ya begini cukup sampai di sini secara kekaryaan. Ya. Walaupun kalau lihat karya Mas Arim di sini sama Mas Muk ini kan ngeblend juga akhirnya. Aku nggak lihat ini sebagai dua hal yang terpisah ya. Artinya kan jammingnya sukses dong. Itu apresiator yang ya Mas. Tapi aku sendiri merasa secara hanya sebatas. Aku juga kemarin berbicara Mok nggak apa-apa Mas. Mok tolong kamu ngeritik aku sing paling enak lah untuk pameran ini. Ya dia ngomong pameran kamu tuh karyamu gini. Tapi karyamu gini emang aku sadar kekuatanmu di situ. Begitu pula aku juga seorang Mok itu kan orang yang emang seperti Pak Lea bicarakan, dia emang kerja yang terstruktur, desain yang sifatnya tertib gitu. Sedangkan aku sendiri, aku tuh semacam Moki dan Pak Lea bilang aku tuh semacam pemuja improvisasi apa bahasanya Mas. Mendambakan keterkejutan ya ketidakterdugaan ya gitu. Walaupun sebenarnya secara aku bisa untuk berkarya secara konsep gitu ya. Itu. Tapi kan untuk kali ini aku nggak pengen ke arah itulah. Ngapain sih niat-niat dengan jadiin orang sesuatu yang kayaknya yang mungkin aku sama dia niat yang tidak perlu diniati tapi apa ya? Karena angel ya. Aku. Udahlah, sekarang kamu bikin apa, tak respon, aku bikin kamu adalah respon gitu. Kita sebatas untuk kamu lihat perkembangan visualku sampai sekarang, aku juga akan lihat perkembangan visualmu sampai kita coba untuk temukan. Dan jadilah ini dengan warna-warna yang aku coba pakai itu tadi. Laboratorium apa itu tadi.
Itu. Tapi karya-karyamu itu kan seringkali merespon hal-hal yang absurd ya. Sebagai contoh apa, Pak? Nah, itu orang yang nilai kali. Iya, tapi itu memanggil apa ya? Ketakutan orang mengutarakan dan Arwin dengan leluasa mengatakan itu. Jadi kayak kamu jadi juru bicara orang-orang yang jaga penampilannya, jaga bagaimana dia harus muncul ke ruang publik. Arwin itu ya lost. Nah, itu kayak menyuarakan sisi yang kita pendam atau yang kita tekan. Itu Mas Wisnu ya. Aku ngelihat. Ya, aku sendiri itu merasa gini loh, Mas. Batas kalau ngomongin sopan atau enggak sopan di karya itu batasannya apa toh, Mas? Aku malah mau bertanya. Norma biasanya Maksudnya, orang. Aturan. Kelayaan untuk dikonsumsi atau dikoleksi karya itu emang ada batasannya. Aku Enggak ada. Begitu pula ketika aku katakanlah sedang berkarya. Kita itu berkarya itu kan kusuk secara apapun ya. Ya. Intens lah kita. Pokoknya Masuk total gitu. Sakura nggak peduli. Yang lain. Kadang ketika aku berkarya itu ada kalimat-kalimat yang datang dengan sendirinya. Muncul. Dan aku anggap itu sayang kalau itu nggak aku simpan atau aku tulis di kertas atau apa. Jadi itu sering aku anggap itu bagian dari apa ya, berkah. Keterkejutan tadi. Katakanlah aku bisa nulis sesuatu kaya dan berpengaruh, orang berpengaruh dilarang masuk. Berkunjung. Padahal orang yang beli karya tentunya yang kaya juga dan berpengaruh. Nah, itu. Tapi muncul. Nah itu kan sajane kalau suruh bertanggung jawab, ngapain sih? Emang sepenting itukah? Ya, ini misalnya nih. Plan for 2025. Aku kan sempat ngomong sama Moki, Mok boleh nggak sih Mok? Kok kayaknya mural kita di lantai itu kok kayaknya sepi. Nah, Pak Lia juga ngomong, Mbok diisi kan kamu suka nulis. Oke. Aku pertimbangannya, Mok boleh nggak nanti kalau aku nggak sopan tulisannya kan kamu juga kena. Aku mendingan. Tapi terus dikasih? Enggak, dia kan aku WA waktu itu dia lagi pembukaan Arjok. Dia tidak bilang ya, bilang tidak, cuman emot senyum. Itu mewakili sebenarnya dia kerumitan tidak bisa jawab. Ini temanku ini mulai brengseknya mulai kelihatan. Nah, aku juga ini kok cuman senyum ya. Tapi tak WA, tapi udah kebaca tulis tak foto, tak liatin. Liatin terus. Ya dia cuman senyum aja gambar. Senyum emot senyum gitu. Aku ya udah kamu gini aja, kamu nulis yang nggak rawan aja, yang aman-aman. Itu nanti kalau ditanya aku yang nulis. Masa udah tertulis harus dihitam lagi kan? Iya. Oke lah, aku terus jalan. Ya ada beberapa ada teman waktu itu datang dari Jakarta. Terus ada juga kawanku waktu itu bilang, ini Moki, ini Arwin. Tapi Arwin itu loh. Ya, kalau dibilang secara kesuksesan dia itu seniman miskin, tapi miskin yang dia buat sendiri. Karena tulisan-tulisannya itu dia jadi nggak diadopsi orang jadinya. Ya aku tuh sebenarnya gini Mas, hal kayak gitu tuh bagian dari guyonku, kadang guyon yang kebablasan. Aku sok gitu. Istriku sok mewanti-wanti. Kalau bahasa Jawa, Mbok kamu itu kalau ngomong nggak asal jeplak gitu loh. Termasuk kalau berkarya. Nggak asal jeplak. Tapi kan nggak ada orang yang aku tuju dengan tulisan itu. Seperti itu. Ya mungkin Mas Wisnu masih ingat ada beberapa tulisan yang di studio saya waktu itu. Ya. Yang kita makan morning. Miskin tak masalah, tetapi seks rutin. Karya tanpa seks sama dengan hampa dan bohong gimana itu. Itu ya aku cuman memperingatkan untuk diriku aja. Miskin nggak masalah. Seks rutin, karya tanpa seks bohong lah. Kita
nggak ada kekusukan. Jadi itu merekam ingatan yang muncul ketika berkarya. Terus beratribut ormas, kaya dan berpengaruh dilarang masuk. Ya aku kalau pakai ormas nggak boleh dong Nggak masuk boleh studio. Pasti nggak cocok lah dia. Tapi itu aku gini lah, itu aku konsumsi sendiri aja. Nah, karena tiap hari ada di situ kan. Itu kayak mantra kan buat Arwin sendiri. Ya nggak tahu. Buat aku sendiri. Tapi sebenarnya itu kan tulisan itu yang aku nulis udah aku sembunyikan. Tapi kan nggak aku foto, nggak aku. Hanya orang yang datang yang lihat. Disuguhi hal semacam itu tentunya kamu nggak kamu reken itu apa, nggak kamu nganu juga nggak apa-apa, itu cuman omongan sambil lalu aja lah, kalimat-kalimat yang nggak penting, nggak bakal ngubah hidupmu deh, itu bukan quote juga, bukan apa ya, tapi menggelitik dan membuat orang yang membacanya berpikir ulang. Oh iya ya. Tapi kalau istriku biasa emang malah anggap kamu tuh receh, kamu tuh nggak, dagelanmu tuh nggak asik. Istri bilang gitu. Ya teman berkonflik kan berarti kan. Jadi salah satu yang bikin aku awet sama dia konflik, tentunya itu tadi. Kamu tuh nggak, dagelanmu tuh nggak lucu, biasa, nggak ada yang menarik, asik ini. Berarti tertantang nih, ada daya hidup untuk bikin sesuatu yang lain. Kamu nggak harus seperti yang tak pingin ini loh, idealku. Nah, seperti itu tadi aja, nggak menarik. Dia sampai ke atas ke studio aja nggak seneng. Iya, selalu di bawah. Iya, nggak pernah dia. Kayaknya kalau bahasa Jawanya Arwin itu nyebelin gitu. Lihat orangnya, apalagi tempat kerjanya. Kalau bahasa Surabaya ada tuh bencekno. Bencana. Tapi itu dalam kategori positif sebenarnya. Tapi di sini aku nggak ada apa ya, nggak mau itu bukan karena sengit atau Iya. kayak mau sia-sia membaca atau sia-sia ngobrol karo sama dia itu sia-sia ngobrol sama dia itu ngapain? Tapi sebuah pertanyaan besar ya, kenapa istrimu mau diperistri oleh? Mungkin beda jarak dulu, mungkin pikiran aku tuh dapat seorang Arwin yang lebih tua itu akan mengayomi. Ternyata aku tuh kewalik. Nah, aku tuh menikahi kamu karena aku tuh merindukan konflik dengan dan ketemu konfliknya. Ya memang jauh sih jarakku, tapi ya dia adalah orang yang sayang pada apa ya, kondisi saya apapun, dia ada orang yang baik dan paham dan dia mampu memahami keberadaan saya sebenarnya seperti apa sih. Dan dia juga orang yang menemani saya di dalam hal-hal yang paling berat sekalipun. Sampai saya apa ya istilahnya, dia mampu apa ya Mas istilahnya, wanita hebat, mampu mengimbangi apa ya, kalau aku punya masalah dia tentunya dia bisa diajak diskusi, rembukan masalah. Gitu. Walaupun di sisi lain kan ya di kehidupan hariannya dia alah Arwin gitu. Serap penting Tapi kan ada teman berkonflik ya, tapi konflik itu kayak jadi tema-tema karyamu juga deh, Win. Ya, aku pikir ada pertentangan. Seperti apa ya, Mas? Ya, katakanlah aku hampir sama semua teman dekatku itu pernah punya masalah. Dan tapi kayaknya mereka itu bermasalah dengan aku tidak terus membawa itu menjadi apa ya? Aku udah nggak mau berteman dengan dia, arahnya udah kebenci itu enggak. Ya, udah nggak personal tapi dia tetap Arwin, kamu di rumah ada enggak, kita ngopi. Nah, walaupun ngopi ujung-ujungnya kita terus cekcok yang enggak mutu itu sering. Tapi justru dia hidup. besok lagi ke tempat tuh, ya aku seneng aja. Sampai istriku itu kalau main tuh
kok kamu layanin? Ya nggak apa-apa, aku juga emang mungkin dia itu bagian orang yang sebenarnya dia orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang hampir sama kayak aku juga. Butuh teman ya untuk hari ini kok berkonflik. kayaknya kalau nggak cari masalah itu kok kayaknya Hidup nggak baik-baik aja. kok kayaknya kok badan itu nggak enak, pegel atau gimana. Ini spesies yang ajaib ini. Butuh konflik. Tapi sampai sekarang itu konflik yang aku tuh konflik-konflik yang arahnya emang itu tadi kita mungkin nggak cocoknya aku dengan si A si B itu nggak cocok di pemikiran, neng sikap. Kayak untuk pertemanan tetap dijaga. Ya kita nggak bisa Mas. Ya emang siapa sih yang ideal berteman dengan tiap kita kan nggak mungkin Mas Wisnu itu nanti habis podcast ini nggak cocok sama aku juga. Unfollow Langsung berkonflik. Blok. Ya, itu konflik yang aku pikir nggak mutu ya istilah. Ya. Tapi Mas, kalau aku pikir pertemanan yang cuman saling mengiyakan, oh ya ngelegani itu kayaknya palsu. Malah bukan sesuatu yang tulus, aku pikir. Ya, aku tidak akan bisa berkembang kalau cuman punya teman yang selalu berkata baik untuk aku. Justru ketika ada konflik, ada pertentangan, minim bangun tidur ngejek itu udah. Itu udah aku udah seneng banget ya. Sesuk aku WhatsApp, tangi tur langsung elek-elek. Jangan bangun tidur langsung kontemporer ya. Enggak deh. Rindu ya nek kok cuman pertemanan kok adem ayem. Iya, sesuk elek win karyamu win. Nah, iki enggak apik. Tapi maaf loh Mas, ini bukan ideal untuk contoh untuk dicontoh untuk dilakukan. Iya, kalau kan tingkat kebaperan orang kan beda-beda. Kadang dibilangin. Kalau sama Arwin kayaknya nggak ada bapernya ini. Mau dielek Itu saya kan aku termasuk generasi yang kalau dulu bahasanya mungkin ora baper, nggak gampang tersinggungan ya. Sedikit-dikit dibilangin apa yuk, kepikiran. Itu enggak. Ya slow lah, orangnya slow. Ya emang generasi waktu zamanku emang aku nggak membandingkan ya. Mungkin aku bicara aku sendiri aja. Kalau dulu itu aku malah tahu tentang perasaan baper itu kok apa sih kok koyo sesuatu sing serius. Penting banget itu. Aslinya kalau aku membawa hal itu menjadi baper mungkin malah mempengaruhi kerja saya, proses kreatif saya, menjadi apa ya Mas? Boro-boro berkarya, malah kepikiran terus hal-hal yang aku baru aja disemprot dia, dibilangin apa, kepikiran. Itu malah menghantui atau membebani ya? Gimana kalau aku balik, tolong semprot aku, tolong ejek aku. Itu kan aku persilahkan tentunya. Aku ngetes kebaperanku itu seberapa sih? Ya. Sejauh mana aku kebawa emosi ya? Ya seperti tadi aku ngomongin tentang Moki aku sih ngomongin tentang dia apa adanya bloko sutol di depan nggak ada rasa apa-apa. Ya emang itu ternyata keterus-terangan secara apa ya ora perlu ditutup-tutupi. Bukan berarti terus nggak tahu subosito sopan santun itu enggak. Tulus tadi kata. Tulus. Ini pameran sampai kapan nih? Sampai mungkin 5 hari lagi sampai tanggal 15. Ada ruang yang luas di kedai kebun ya. Di lantai 2. Lantai 2 ya. Supaya kita bisa melihat merayakan pertemanan Moki sama Arwin ini. Ya. 25 tahun nggak ketemu. Ya ketemu tapi kok nggak saling memberi manfaat. Enggak mau. Baik lah. Ini loh ada manfaat. Ini sesuatu yang menyenangkan kalau di sini. Kita udah ngobrol sejam nih. Ya. Ya kita harus sudahi daripada Mas Wisnu. Nanti saya makin berkonflik. Tapi mohon ucapannya agak di kalau yang nggak enak nanti rasa. Ini kan kayak ngobrol kita di studiomu. Malah orang lain bilang wah Arwin ini bener toh kayak Chen Wong nggak enak untuk diajak berteman.
Ya nggak apa-apa. Itu kan emang kamu levelnya mungkin. Beda. Baper levelmu tuh masih so-so lah ya. Mungkin kamu dibilangin apa tuh terus wah, Kebawa kepikiran, raiso mangan, raiso turu. ya seniman kan tentunya kalau punya perasaan kayak aku ya ngomongin aku aja. Kalau aku dibilangin apa kayak diucapin apa kayak sama temen terus ke bawah sampai arai nggak punya mood kerja nggak nyampe. Itu kok kayaknya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh aku tuh apa ya dipertemukan dengan orang-orang yang datang ke tempatku itu untuk ngejek aku. Dia sebenarnya dari rumah itu udah punya amunisi. Bahan aku deng. Ya, gitu. Dan Arwin menerima itu karena energinya di situ. Oh, lagune Pink Floyd hidup, ada. I open my door for my enemy. Aku ki buka lawangku dienggo musuhku. Wah, itu. Di lagu apa ya? Lupa aku tuh. Pink Floyd, I open my door to my enemy. Lost Word kan. Nanti habis cari. podcast ini disetel lah. Sambil jalan. Lost Word. Aku ini buka pintu untuk musuh-musuh datang. Sini dong. Dan berkonflik kita. Mumpung masih jam 10 pagi, caci aku. Sebelum bangun tidur langsung kontemporer kan. Sonwin. Aduh. Mutu koyo ngene ono-onoan. Ini top lah. Oh, ini ada perayaan sahabat tuh di sini nih ternyata. Malah aku enggak kelihatan itu malah. Iya, aku baru ngeliat dari tadi. Baru lihat. Oh, sahabat. Oh iya. Moki dan Arwin ya bersahabat. Juga makasih buat Mas Wisnu dan teman-teman yang membantu hadir di pameran perayaan pertemanan kami. Saya harus ketemu Moki nih kapan. Ya. Moki habis ini juga datang tapi agak sorean. Enggak datang enggak apa-apa sih kalau aku pikir. Sun ya. Iya. Makasih Mas Wisnu. Ya.